Ya, di bab ini kita akan bahas soal aggregate planning. Aggregate planning adalah pengelolaan rantai pasok yang menggunakan teknologi informasi termutakhir dengan sumber daya yang tersedia di perusahaan yang bertujuan untuk membuat dan mengatur rencana produksi seoptimal mungkin. Kenapa sih kita menyebutnya teknologi informasi termutakhir? Karena di era modern ini perencanaan aggregate planning itu sudah menggunakan komputer dan juga sudah menggunakan aplikasi, sehingga kita menyebutnya teknologi informasi termutakhir. Uh, dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, artinya dilakukan oleh dengan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan tersebut, ya, yang bertujuan untuk membuat rencana dan mengatur rencana produksi seoptimal mungkin. Jadi tujuan utama dari aggregate planning itu adalah untuk membuat dan mengatur rencana produksi seoptimal mungkin. Jadi adapun kaitannya dengan peningkatan laba, penurunan biaya produksi, lalu kepuasan pelanggan, dan peningkatan produktivitas itu merupakan dampak atau impact dari rencana produksi yang telah diatur. Di slide selanjutnya, kita akan berbicara tentang kendala. Kendala apa aja sih yang muncul atau ada? Pertama, hanya untuk sistem linear. Jadi sebagaimana kita tahu, di sini ada dua jenis sistem ya. Pertama adalah sistem linear dan non linear. Sistem linear itu adalah sistem yang bekerja, yang pola kerjanya itu sudah memiliki tatapan khusus. Ya, sebagai contoh misalnya input A menghasilkan output B, input C menghasilkan output D. Nah, sedangkan untuk sistem non linear itu ada sistem yang yang pola kerjanya itu tidak memiliki ketetapan khusus atau pasti ya. Sebagai contoh misalnya sistem A dan B itu dia bisa menghasilkan output C. Artinya kalau dibandingkan itu, kalau linear satu input satu output, tapi kalau di non linear itu dia bisa dua input menghasilkan satu output. Yang kedua, hasil aggregate planning relatif cukup tidak stabil. Ya, hal ini tidak mengherankan ya, karena hasil dari aggregate planning itu masih berupa perkiraan, sehingga hasilnya masih bisa berubah. Kemudian selanjutnya kita bicara kesesuaian data. Kesesuaian data ini yang pertama itu kesesuaian data antara hasil forecasting dan target produksi. Tentu hasil forecasting ini tidak bisa langsung dijadikan sebagai target produksi, karena hasil forecasting ini baru berupa perkiraan. Yang pertama. Yang kedua, untuk menetapkan menjadi target produksi, hasil forecasting juga harus mempertimbangkan maksimum kapasitinya dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau hasil forecastingnya 1000 unit dan maksimum kapasitinya 900 unit, hasil 1000 unit ini tentu tidak bisa ditetapkan jadi target produksi karena kemampuan perusahaan hanya menerapkan 900. Apabila diterapkan tentu akan munculkan atau menimbulkan masalah. Yang pertama. Yang kedua, kesesuaian data antara data yang ada di aplikasi dengan di lapangan. Nah, ini penting juga karena jangan sampai data yang ada di aplikasi itu misalnya berjumlah 800 unit, tapi tiba-tiba data di lapangan itu misalnya 795 unit. Nah, ini kan menjadi kendala juga di aggregate planning. Slide selanjutnya kita membahas hal-hal yang berkaitan. Apa aja sih hal-hal yang berkaitan dengan aggregate planning ini? Yang pertama, manajemen penting ya. Bagi kita manajemen, tentu di manajemen di masing-masing perusahaan tidak sama. Hal ini memiliki kaitan terkait dengan budaya kerja di perusahaan tersebut, terus juga berkaitan juga dengan leadership atau pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi di sini yang berkaitan itu biasanya memiliki kaitan dengan peralatannya dan sistemnya. Jadi untuk seperti yang dijelaskan di awal tadi, karena sudah menggunakan komputer dan aplikasi, teknologi ini juga pasti sangat berkaitan dengan perencanaan aggregate planning tersebut. Yang ketiga yaitu informasi. Biasanya di informasi ini berisi tentang data-data forecasting atau data ramalan terhadap suatu produk, terus juga data-data terkait produksinya,
Yang selanjutnya yaitu aktivitas produksi. Biasanya aktivitas produksi ini meliputi material handling, lalu proses produksi juga terhadap suatu produk. Dan yang terakhir ini adalah SDM, sumber daya manusia. Dari 4 komponen yang saya sebutkan di atas semua tentu nggak akan bisa berjalan dengan baik bila SDM-nya tidak mumpuni.